beberapa dibandingkan nanti di sini. Nah, dari WHO, anjuran WHO, konsumsi air yang layak diminum itu TDS-nya tidak boleh lebih dari 200. Nah, apabila nanti saya tes ini lebih dari 200 atau mendekati angka 200, berarti air itu boleh dikonsumsi tapi tidak bagus gitu loh. Boleh dikonsumsi tapi tidak bagus. Nah, Mas ini cek yang atas sendiri ya. 000 semua ya. Saya cek ini air oksi, air minum, ini air keran. Saya cek air oksi ya. Saya bisa lihat satu lihat berapa Mas? 25. 25 ya. Ini air oksi. Yang ini air mineral yang sama minum. 126. Berapa? 126. 126. 125, 35. 135. 135 ya. Berarti sudah? Ya. 135. Mendekati 200. Sedangkan air keran ada air sumur 188. mendekati 200 sudah ini. Jadi kalau kita bicara ini boleh diminum enggak? Boleh. Tapi TDS-nya hampir mendekati 200. Anjuran WHO itu tidak boleh lebih dari 200. Tak baik dikonsumsi. Ini yang ngecek alat kesehatan bukan saya. Jadi makanya dengan kalau minum air keran nanti apa? Kenapa? Nah, ini ada lanjutannya masih ya. Saya boleh minta listriknya Mas? Mas Acian masih pernah tahu enggak kalau air itu bisa menjadi konduktor atau penghantar arus listrik? Ya, pernah ya. Nanti kita tes. Sebetulnya yang bisa menghantarkan arus listrik itu bukan air, tapi kandungan zat padat yang ada di dalam air itu. Bukan airnya. Bukan airnya. Kita buktikan nanti. Ini TDS-nya berapa tadi? 5. 5. Yang ini 135. 135, yang ini 188. 188. Ini kenapa TDS-nya rendah? Karena ini air murni. Jadi memang air yang memang dibutuhkan tubuh manusia. Di dalam air itu kan ada zat mineral. Mineral itu ada kandungannya logam. Biasanya yang maksudnya kaporit untuk mencerni air itu kan zat itu. Itu sebetulnya tidak baik untuk tubuh manusia. Ya, nanti kita buktikan di sini. Saya gandeng, listrik nyala ya. Ya, saya gandeng. Ini nanti saya celupkan dalam air. Apabila air itu air murni, tidak ada kandungan zat padat di dalamnya, maka air itu tidak akan bisa menghantarkan arus listrik. Tapi ketika zat padatnya tinggi, listrik itu akan semakin terang nanti. Tidak saya gandeng Mas ya. Ini air oksi. Nah, nyala. Yang ini TDS-nya tadi 135. Air galon 135 Mas ya. Yang ini lebih cerah. Karena kenapa? Tadi TDS-nya lebih tinggi. Dia kandungan zat padat yang ada di dalam airnya lebih tinggi. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Yang bisa melihat nanti alat-alat ini yang selanjutnya nanti. Ini air oksi, yang ini air minum sampean ya, dan ini air sumur. Ya, kita tes. Oke. Nah, tahu ini alat sederhana sebetulnya, bukan alat dari kesehatan. Nah, nanti kita lihat dari yang ini juga. Ini namanya elektrolisa. Elektrolisa itu alat untuk memecahkan molekul dalam air. Jadi nanti terpisah. Apabila banyak kotoran, banyak zat padat, dia akan terpisah dengan airnya. Ya, nanti kita lihat apa saja sih kandungan dalam airnya sampean. Oke, yang pertama kita tes air sumur dulu aja sama air oksi. Airnya jenengan nanti belakangan, nanti kaget nanti. Langsung tak tes di depan nanti. Ya. Nah, nanti setelah alat ini saya nyalakan, ini akan timbul reaksi. Ini air sumur, ini air oksi. Nah, mana yang reaksinya lebih besar atau yang timbul reaksi atau yang tidak, nanti bisa dilihat. Apabila ppm TDS-nya tadi tinggi, pencemarannya tinggi, dia akan lebih bereaksi. Kita lihat Mas. Sudah ada reaksi belum?
Kan. Kuwi apa kuwi? Tuh, kotorannya sampean itu, saya bilang tadi pencemarannya tadi. Coba kita lihat, air oksi ada reaksi enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Kita biarkan sebentar aja. Oh, iya. Ini alatnya memang untuk memecahkan molekul air, jadi ada kelihatan. Coba Mas Hadian pegang air ini. Pegang, Nggak apa-apa ya? Hah? Nggak apa-apa, pegang ini. Panas. Oh, hangat ya. Iya, yang ini, air oksi. Oh, dulu sih. Bola belas ya. Oke, samarikan dulu ya. Kita cek air yang biasa diminum tiap hari ya. Saya pinggirkan ya. Ini saya cek dengan airnya sampean ada reaksi tidak air yang biasa diminum. Ini bolak-balik sama kok ini. Timbul reaksi enggak air yang saya minum? Ada ya. Tadi air oksi sama sekali tidak ada reaksi ya, saya tes ya. Dia pun masih seger. Kelihatan langsung kuning gitu ya ini ya? Iya. Air sumurnya ya? Jadi kenapa ada orang yang namanya sakit ginjal, batu ginjal, asam urat semuanya itu sebetulnya bukan faktor dari makanan. Dari makanan iya, tapi sekian persen. Iya. Yang berat itu dari sini. Mas Ayan tahu kan pembuluh darah manusia ini sama halnya seperti selang. Nah, kalau lama-lama dipakai, selangnya dalamnya biasanya Iya. lumut. Sebetulnya bukan lumut, ya ini yang ada di dalam selang itu. Nah, ini nanti kalau setiap hari diminum, ini masuknya ke pembuluh darah manusia. Coba Mas Ajan pegang lagi. Sama-sama sebentar tesnya. Oh ya. Panas ya? Yang itu tadi nggak panas. Tidak panas sama sekali ya. Karena ini tidak ada kandungan zat yang terlarut di dalam air oksi. Ini kalau kita terusin hubungan. Nah ya. Kotor. Cek kopi kayak ampas kopi. Panas loh ini. Oh, gitu ya. Jadi inilah. Kalau saya misalkan rebus air terus diminum dibikin kopi. Jadi ini juga katut dalam kopinya sampean. Jeruk petang. Terus sama misalkan rebus air, minum air ini ya seperti inilah. Ini kalau saya punya pulpen atau apa enggak? Kelot atau apa mungkin buat pengaju ada enggak? Oke, boleh pinjam. Ini ya. Tuh. Jadinya gitu ya. Kenapa ini warnanya kok lebih kuning? Ini karena sudah melalui kan air isi ulang ya, bukan? Iya. Air isi ulang. Iya. Nah, air isi ulang itu biasanya kan ngambilnya dari pegunungan. Nah, di pegunungan itu kan airnya pH-nya masih di bawah 100 atau mungkin masih di bawah 200 lah. Jadi masih bagus. Nah, cuman dia kan nggak melalui proses seperti air oksi kayak ini. Kalau saya punya air mineral yang terkenal, saya tes pakai air oksi, nanti hasilnya hampir sama seperti ini. Ini pengaruhnya apa nih kesehatan? Saya Mas di mobil.